Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga bisa berkumpul dalam agenda diseminasi dari 3 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Probolinggo dari SMK Negeri 1 Banyuanyar. Salam serta rahimahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan beliau kita ini bisa bermudah-mudahan. Di agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Hasan SPDMM, berikutnya diseminasi dari ketiga JGP, dan terakhir tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu dan adanya kegiatan dari kepala sekolah, mari ikuti bersama sambutan dari beliau kepada Bapak Hasan SPDMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Banyuanyar, calon guru penggerak dari Bapak Faid, Bapak Evin dan Ibu Evin dan Ibu Eka, calon penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Banyuanyar. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta diseminasi juga mudah-mudahan menjadi salah satunya, mungkin menjadi calon guru penggerak angkatan 10, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam proses CGP sudah sampai ke angkatan 10 ini, SMK Negeri 1 Banyuanyar tercatat cukup banyak, yaitu ada 9 orang, dan calon yang angkatan 10 mudah-mudahan juga lebih masih ada untuk melanjutkan menjadi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, juga dari calon penggerak yang akan 9, Bapak Ibu ini sudah berada pada jalur yang benar dalam pengembangan keilmuannya, yaitu Bapak Ibu awalnya adalah menjadi guru yang mengajar, hanya tahunnya mengajar, ternyata ada tantangan untuk meningkatkan karir, yaitu melalui calon guru penggerak. Dan informasi terakhir dari Menteri Pendidikan dan Ristek, Mas Nadiem, katanya dipanggil Mas Nadiem, password untuk karir melalui guru penggerak, baik itu mau jadi kepala sekolah maupun menjadi pengawas maupun ke karir-karir struktural, bisa harus melalui guru penggerak. Kalau angkatannya Pak Hasan tidak usah, ada karir lain, yaitu melalui seperti instruktur, seperti penilai-penilai dan lain sebagainya. Itu adalah indikatornya waktu itu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu usahakan, kalau bahasa negara kami itu adalah jadilah nomor 1 di bidangnya. Baik Bapak Ibu menjadi guru, ya usahakan maksimal menjadi guru. Mendapat tugas tambahan, maksimalkan mendapat tambahan tersebut. Jadi kalau guru yang memang profesional di bidangnya. Bapak Ibu, di dalam acara diseminasi ini manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena guru penggerak sebenarnya adalah salah satu manfaatnya mengembangkan keilmuan dari Bapak Ibu sendiri. Fawaid dari mata pelajaran matematika, itu Evin dari mata pelajaran bahasa Inggris, sedangkan Ibu Eka dari mata pelajaran kimia.
ini eksak, kebetulan karena adalah eksak ya, bisa mengembangkan keeksakannya. Tidak ya bahasa Inggris ya, yang ada matematika dan kimia itu adalah bermanfaatkan eksakta dan akan didukung oleh bahasa Inggris, berkolaborasilah dalam mengembangkan keilmuannya tersebut. Karena masing-masing mata pelajaran dalam mengembangkannya berbeda. Oleh karena itu melalui CGP prosesnya nanti Bapak Ibu menjadi guru penggerak, ikutin alurnya. Selain itu manfaatnya untuk sekolah, Bapak Ibu ini setelah tahu ilmu dan menjadi guru penggerak, usahakan mau memajukan sekolahnya dengan cara yang benar pastinya, memajukan sekolah ini. Selain itu adalah buatlah sekolah ini di samping maju, berkembang dan meningkat, buatlah sekolah menjadi sekolah yang nyaman. Anak-anak bisa betah sekolah di sini, kemudian bisa belajar dengan baik dan sebagainya. Kemudian yang perlu dihindari adalah, kalau istilah Jawa itu adalah jangan meludahi piring makan sendiri. Artinya kita bekerja di SMK Negeri 1 Banyuanyar, mencari rezeki di sini, sudah memperoleh nikmat dan sebagainya, kemudian gembosi atau menurunkan integritas SMK di luar, baik secara online maupun secara langsung. Oleh karena itu hindari. Oleh karena itu melalui pengembangan guru penggerak diupayakan Bapak Ibu bisa membantu untuk mengembangkan SMK di mana Bapak Ibu bekerja. Manfaat dan selamat melanjutkan kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 bersama Pak Fawaid, Ibu Evin dan Ibu Eka. Dan saya melanjutkan ke SMK Negeri 2 Probolinggo. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menginjak bicara selanjutnya, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya kami serahkan kepada narasumber atau GPP, kepada beliau kepada Bapak Taufan Waka Kurikulum sekaligus sebagai moderator pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berada di acara diseminasi budaya positif. Untuk pembukaan saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tercinta saya ini atas kehadirannya, kesediaannya hadir di acara kami ini. Kita plus bersama-sama untuk kita yang di sini. Baik, kita menuju ke budaya positif. Ketika mendengar budaya positif, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian? Pak Wadi mungkin. Apa budaya positif itu Pak Wadi? Budaya positif itu sapa salam. Oke, senyum sapa salam ya Pak. Terima kasih. Bu Sri mungkin apa ya budaya positif itu menurut Bu Sri? Keren sekali jawabannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dikembangkan di suatu lingkungan itu adalah budaya positif. Salah satunya yang disebutkan Pak Wadi tadi, senyum, salam, sapa, ya salah satunya. Apa saja sih budaya positif itu? Kita lihat banyak cakupannya ya. Nah, ini dia. Budaya positif itu meliputi banyak hal Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Paradigma itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu
kita belajarnya itu biasa, kalau hafalan itu pakai kayu gitu ya mungkin ya. Jadi kalau nggak hafal dicetak gitu sama gurunya. Hari ini bagaimana? Kita tidak bisa melakukan itu semua ya. Jadi ada perubahan-perubahan nyata di dalam keyakinan-keyakinan kita sebagai guru dan siswa juga untuk merubah gaya belajar dan mengajar kita itu seperti apa. Jadi ada beberapa hal memang yang harus berubah. Kalau saya itu percaya Bapak Ibu, jadi kita itu mengajar itu sesuai dengan zaman anak. Jadi kita tidak bisa mengajar berdasarkan zaman kita. Jadi dinamis, gaya belajar kita, gaya mengajar kita itu dinamis sifatnya. Nah, itu yang akan kita pelajari di budaya positif ini. Next slide. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau guru-guru termasuk kita itu mengalami miskonsep. Jadi yang pertama ini, guru bisa mengontrol murid. Kita percaya itu, kayaknya saya bisa untuk mengontrol murid. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Siapa yang mengontrol murid itu? Mereka sendiri nantinya ya. Kemudian yang kedua, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi sepertinya memang kita bisa memaksakan kehendak kita, tapi nyatanya tidak bisa itu kita lakukan. Yang ketiga, kritik bisa menguatkan karakter. Pak Safaat, kalau saya mengkritik Bapak, gimana perasaannya Pak Safaat? Kurang enak, kurang enak memang. Jadi anak-anak ketika kita kritik itu juga akan merasakan kurang enak. Oh ternyata kritik tidak bisa menguatkan karakter, nggak bisa ternyata, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah penguatan itu cukup efektif dan bermanfaat. Terkadang kita di akhir pembelajaran tuh kita beri penguatan. Efektifkah itu? Selama anak-anak itu merasa itu bermanfaat buat mereka itu efektif. Tapi kalau mereka tidak sadar tentang hal itu, ya akan sia-sia belaka Bapak Ibu. Jadi ini miskonsep yang sudah diteliti dan banyak guru-guru yang menganggap ini benar, ternyata masih kurang benar. Next, Bapak. Ini ada teori kontrol. Teori kontrol itu seperti apa? Mari kita berdiri semuanya. Silakan berpasang-pasangan, berhadapan-hadapan, memilih pasangannya sendiri-sendiri. Oke. Bu Dila sama siapa? Sama saya. Lagi dari Bu Dila ya. Oke. Silakan salah satu di antara dua orang di dalam kelompok mengepalkan tangannya salah satu saja. Oke. Dikepalkan tangannya satu aja. Dan yang pasangannya berusaha membuka kepalanya itu. Coba salah satu mengepalkan tangan, salah satu lagi berusaha mencoba. Bu Yuli sudah bisa membuka. Terima kasih. Bu Yuli, kok bisa membuka tangannya pakai lampu? Apa dalam pendidikan ini Bu tidak perlu apa harus kekerasan kita bisa dari ngomong dari Halus, ngomong halus. Apabila minta tolong kepalanya dibuka. Tidak mau gitu. Berarti Kalau apabila tidak mau sedikit saja. Sedikit saja. Terima kasih Pak Dilan. Bu Yuli sukanya yang sedikit-sedikit ya. Oke. Dulu mulai sekarang halus. Terima kasih semuanya. Dari aktivitas Bapak Ibu barusan kita bisa menyimpulkan sesuatu dari teori baru. Monggo slide berikutnya Pak Khawatir. Nah ini yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Selama orang lain itu tidak bisa
membuka tangannya ya tidak akan terbuka itu tangan. Ya. Kemudian mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Jadi Pak Gilang tadi buka tangan bukan karena Bu Yuli, karena Pak Gilang sendiri. Entah Bu Yuli pakai apa itu tadi, bujukan, rayuan, atau dan lain-lain ya. Oke. Yang ketiga adalah setiap perubahan pasti punya tujuan. Pak Gilang tadi membuka tangan pasti ada tujuannya. Apa tujuannya Pak Gilang? Bikin Bu Yuli senang. Oh, salah satunya ya. Jadi setiap perubahan itu pasti mempunyai tujuan. Anak-anak berubah jadi rajin, ya pasti punya tujuan ya. Apa tujuannya? Selama tidak ada tujuan, mereka tidak akan merubah sesuatu dari mereka sendiri. Next, Pak Mari. Materi yang kedua adalah tentang disiplin positif. Ini adalah disiplin positif itu adalah motivasi internal yang timbul dari diri seseorang ya. Bukan hanya kepatuhan semata, tetapi lebih pada motivasi internal. Jadi ketika anak-anak punya disiplin positif, dia patuh, dia melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena paksaan, tetapi motivasi itu tumbuh dari diri mereka sendiri ya. Itu yang kedua, tidak ada hubungannya dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Nah ini untuk guru BK ini. Jadi kalau yang harus disiplin anak-anak, kalau ada disiplin nanti dijemur misalkan. Bukan seperti itu. Jadi disiplin positif itu tidak ada hubungannya dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi mereka nyaman aja melakukan. Selama mereka belum nyaman, berarti belum ada disiplin positif. Ya. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Di next slide Pak Mari. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini hal-hal yang baik, hal-hal kemanusiaan Bapak Ibu, seperti inovatif, kompetitif, bernalar, kritis, religius, jujur, tanggung jawab, dan semua nilai-nilai kemanusiaan yang positif, yang baik itu yang kita sebut nilai-nilai kebajikan. Next, Pak Mari. Oke, kita menuju ke keyakinan kelas. Kenapa kok disebut keyakinan kelas? Kok bukan peraturan? Di sekolah ada gitu. Kata-kata peraturan kok sekarang kok keyakinan. Nah, sekarang saya mengibaratkan sesuatu. Kita menggunakan helm itu sudah ada di peraturan lalu lintas kan? Ada ya? Ada ya Bu ya? Ya. Di peraturan lalu lintas itu kita disebutkan harus memakai helm. Nah sekarang saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jadi ketika kita memakai helm itu sudah ada di peraturan lalu lintas. Tetapi kalau Rufia tidak pakai helm ke sekolah, itu tidak bisa disebut keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tidak bisa. Hanya peraturan saja. Hanya peraturan saja, belum keyakinan. Nah, kalau Rufia sudah memakai helm setiap hari ke sekolah, itu baru bisa disebut keyakinan sekolah atau keyakinan lalu lintas gitu. Selama belum diterapkan oleh orang yang bersangkutan, itu masih peraturan. Nah, ketika kita sadar melakukannya, itu disebut keyakinan. Jadi bahasanya berubah, jadi dari peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah ketika anak-anak itu sudah melakukan dengan senang hati, dengan sadar gitu. Nah ini salah satu keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas saya Bapak Ibu. Jadi saya di awal pembelajaran itu selalu membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, dan salah satu kesepakatannya adalah kita memakai moto serius but happy. Jadi kelas saya itu selalu serius belajar tapi juga happy, nggak tegang-tegang amat di kelas. Nah, ya, seperti santai begitu. Jadi saya melakukan ice breaking atau metode-metode yang bisa membuat Anak-anak itu senang
belajar di kelas. Salah satunya ini Bapak Ibu. Pak Farid monggo. Tidak ada yang salah. Oke, masa. Tidak ada yang salah. Please come into your own right order. Oke, itu salah satu contoh saja Bapak Ibu. Nanti bisa ditambahkan oleh bisa ditambah sama rekan-rekan saya yang lainnya. Oke, untuk materi selanjutnya tentang apa Bapak Ibu? Oh, ya jawab Eka sudah. Monggo. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya ajak Bapak Ibu menari dan nyanyi dulu ya. Mau ya Bapak Ibu ya? Mau. Pak Wadi mau ya? Mohon izin berdiri semuanya Bapak Ibu. Berdiri lagi. Oh iya Pak Tohar monggo. Nanti Bapak Ibu mengikuti gerakan rekan saya Bu Evin dan Pak Wadi dan juga bernyanyi. Liriknya ada di depan. Kasih contoh dulu. Sampai sini. Kalau saya bilang Mas Teacher, jawabannya saya pikir, saya rasa, saya bisa. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya boleh dinikmati loh. Kita santai aja, nggak sambil menikmati diskusi sambil menikmati. Kayak ya, dalam base kita. Kita kasih. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi tingkatan terendah motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya orang dengan tipe motivasi yang pertama ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan tipe motivasi ini tergolong motivasi eksternal. Ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama ada yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya orang dengan tipe motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tipe motivasi yang kedua ini juga tergolong motivasi eksternal ya, jadi motivasinya masih terpengaruh dari luar. Kemudian tingkatan yang paling tinggi dari motivasi manusia adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini termasuk motivasi internal. Biasanya orang dengan tipe motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Next. Nah, lalu apa sih hubungannya teori motivasi perilaku manusia dengan disiplin positif? Jadi diharapkan murid-murid kita ini akan memiliki motivasi tipe yang ketiga Bapak Ibu, jadi motivasi yang internal. Karena dengan mereka memiliki motivasi yang ketiga, mereka dengan sendirinya menghargai diri mereka sendiri dengan mempercayai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dan kalau sudah memiliki motivasi intrinsik, ini akan berdampak jangka panjang, motivasinya tidak akan terpengaruh hukuman maupun hadiah. Next. Nah, sekarang kita coba analisis kasus berikut ini. Iva
kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa. Malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya, teman-teman yang mau jawab, gimana? Bu Iva? Tidak setuju. Tidak setuju, mengapa Bu Iva tidak setuju? Mempengaruhi kesehatan mentalnya. Mental, oke, baik. Sesuai dengan tidak ada Bu Iva mental. Baik. Tidak nyaman akhirnya, Iva itu merasa tidak nyaman. Oke, tidak nyaman. Baik. Kalau menurut Iva, tindakan Pak Seno tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Kenapa Bu Iva? Karena hukuman itu membuat dia tidak nyaman gitu Bu, dan akhirnya dia tidak ada motivasi untuk misalnya tadi kan belajar, tidak ada motivasi untuk belajar. Iya, trauma ya. Iya, betul sekali. Betul sekali yang bilang Bu Iva. Jadi hukuman itu berdampak tidak nyaman pada murid. Next. Nah, kita lihat di tabel berikut ini. Berikut ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya ambil beberapa saja. Jadi yang hukuman ini termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi termasuk disiplin dengan identitas sukses. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi harus terjadi, dengan restitusi merupakan pilihan. Nah, lebih jelasnya kalau restitusi nanti akan dijelaskan oleh Pak Hawaii. Next. Ini jadi kesimpulannya adalah hukuman itu sifatnya tidak terencana, jadi anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Sifatnya satu arah, jadi guru yang memberikan hukuman dan murid menerima. Sifatnya biasanya berupa fisik atau psikis, jadi anak disakiti oleh suatu perbuatan maupun verbal, kata-kata. Sedangkan konsekuensi umumnya adalah dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui konsekuensi sebelumnya apabila melakukan pelanggaran. Next. Nah, sekarang kita coba uji pemahaman ya Bapak Ibu. Kita siap pertanyaan ini bersama-sama. Nomor 1, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi, kita simpan jawabannya. Yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke. 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke. Kita lihat jawabannya apakah betul? Wah, betul semua. Luar biasa teman-teman Bapak Ibu. Berikutnya. Selanjutnya kita kembali kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita semua pasti mengusahakan yang terbaik untuk memenuhi keinginan kita. Nah, saat kebutuhan kita terpenuhi, yaitu diantaranya yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan untuk makan, kesehatan, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tipe anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi itu dia ingin berusaha diterima di lingkungannya, di teman-teman sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Tipe anak dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi ini biasanya dia butuh pengakuan, dia butuh dihormati. Kemudian yang keempat, kebebasan, yaitu tipe anak ini mereka suka mencoba hal-hal yang baru
pilihan dalam kehidupannya. Intinya variatif gitu. Dan kemudian yang keempat adalah kelima dalam kebutuhan kesenangan. Nah, tipe anak dengan kebutuhan kesenangan ini dia lebih suka bermain, bergurau, bahkan ketika melakukan kesalahan pun si anak ini tetap terlihat lucu. Next. Nah, tadi kita ada kasus lagi. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Gimana Bapak Ibu? Ibu Ani harusnya mencari tahu alasan Agus melakukan tersebut. Tujuannya agar mengetahui kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh si Agus. Berikut ini, next. Ada beberapa jawaban ketika Ibu Ani bertanya pada Agus. Nanti Bapak Ibu mengisi ya, kira-kira kebutuhan apa yang akan dipenuhi. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Baik. Yang kedua, apabila jawaban Agus adalah ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Apabila jawaban Agus karena dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Oke. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah masakan, kebebasan, kebebasan. Dan yang terakhir adalah apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, maka kebuatannya adalah kesenangan. Nah, kita jawabannya Baik. Oke, betul sekali. Yang terakhir adalah jadi Bapak Ibu, ini adalah implementasi saya dalam budaya positif ketika di kelas. Di stop dulu. Jadi saya melakukan hal kecil tapi dampaknya sangat luar biasa. Jadi saat jam-jam tertentu saya melihat anak-anak itu kurang antusias mengikuti kelas saya. Akhirnya saya mencoba berbagai cara, yaitu dengan membuat games interaktif. Dari sini saya berusaha memenuhi kebutuhan anak akan kesenangan dan kebebasan. Kesenangan di sini saya mengajak mereka belajar sambil bermain. Kemudian kebebasannya mereka biasanya mengerjakan tugas itu hanya di bangku, tapi ini saya mengajak mereka untuk sambil bergerak. Kan anak SMK itu rata-rata ya belajarnya kinestetis, jadi mereka bergerak dari bangkunya ke depan, kemudian bergantian dengan temannya satu tim untuk menyelesaikan teka-teki silang. Itu benar-benar memberikan kebebasan buat mereka. Bisa dilanjutkan lagi? Macet ya? Ya sudah. Itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bagaimana kebutuhan dasar manusia begitu Bu ya, pada akhirnya akan membentuk budaya positif begitu. Nah, kali ini saya akan membahas khususnya bagaimana kita nantinya menerapkan apa yang sudah kita ketahui tadi bersama sebagai posisi kita di sekolah. Kita sebut materinya sebagai posisi 5 posisi kontrol guru begitu. Ada Ibu Ani, kemudian ada Pak Seno. Nah, posisi-posisi apa yang dilakukan yang seharusnya kita lakukan agar tercipta budaya positif di sekolah? Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian ada yang kedua, posisi kontrol guru sebagai
sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kita juga bisa sebagai teman. Kemudian yang keempat pemantau atau pengawas. Dan yang kelima ini manajer, karena belum diedit ya. Manajer apa ya? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, mana sih yang harus kita laksanakan di sekolah untuk menuju budaya positif di sekolah tadi? Coba Bapak Ibu kita lihat, ini ada videonya Bapak Ibu ya. Bisa. Oke. Coba kita perhatikan, ini ada video, beberapa video ini coba kita analisis bersama ya. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak Ibu, itu ada sedikit video ya. Nah, menurut Bapak Ibu, tadi itu yang ditunjukkan dari video itu posisi kontrol mana yang dipakai itu guru tadi? Penghukumnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih kira-kira dampaknya, kemudian ciri-ciri guru yang melakukan posisi kontrol penghukum? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang bisa dilihat dari video tadi. Suka marah. Kemudian apa yang dari gesturnya gimana? Gimana? Mencari kesalahan? Jadi kata-katanya kasar gitu. Oke. Kemudian kira-kira dampaknya apa bagi murid? Nah, dampaknya bagi murid apa? Ya? Gimana? Coba kita lihat. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, memang kalau kita sebagai penghukum itu, kita biasanya ini terkenal biasanya guru killer kan begitu ya. Gesturnya biasanya kalau pakai bahasa Madura, telat gitu. Jadi seperti itu salah satu contoh guru kalau kita memakai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah kemudian tadi yang dijelaskan sama Bu Eka tadi juga sama, ada hukuman verbal atau fisik. Jadi hukumannya itu gak nyambung Bapak Ibu. Tadi sudah kita tahu konsekuensi dengan hukuman begitu ya. Jadi itu hukuman telatnya pelanggarannya itu telat tapi dihukum mengiringi lapangan tadi sebanyak 3 kali. Jadi itu kita harus hindari Bapak Ibu. Kemudian dampaknya apa kalau kita posisi kontrol sebagai penghukum itu Bapak Ibu? Anak itu tidak akan sadar, pasti akan melakukan hal yang sama. Begitu Ibu. Bahkan anak itu bisa pendendam. Bahkan kalau viral sekarang itu bisa sampai rela membacok guru itu ya. Itu Bu. Mereka itu apa ya? Memang sangat pendendam sekali kalau kita memakai posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut ke video selanjutnya. Nah sekarang kita coba analisis video selanjutnya. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Gini terus, bisa jadi hukuman kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. maaf ya Bu, maaf sekali.
Jadi itu. Oke. Cenderung lembut. Namun kata-kata yang Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah jelas ya. Itu salah satu posisi kontrol yang dilakukan adalah membuat rasa bersalah. Ya, jadi coba lihat. Apa sih tanda-tandanya kalau kita masuk ke kategori ini? Coba dilihat. Nada suaranya memelas. Ayo nak. Tadi ada bilang, oh ini. Sebenarnya itu mungkin salah satu yang diterapkan begitu. Nah, ini kita harus berubah ini. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini, ayo Bapak Ibu, kita bersama ya, kita bersama. Benar kata sambutannya Pak Hasan tadi, kita ciptakan lingkungan sekolah itu yang nyaman, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang akan dampaknya akan yang terjadi? Yang pertama, murid itu akan selalu merasa bersalah. Dan yang paling akhir ini Bu, coba dilihat. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi seperti mikir ya, saya ini salah, kenapa saya begitu? Nah ini ada pikiran-pikiran terus ya Bu, karena mereka selalu merasa bersalah. Ya begitu Bu ya, identitas gagal. Selanjutnya kita coba cek video yang selanjutnya. Yang sama ya, tadi kemarin pelan, akhirnya dipanggil. Suaranya mana Pak Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya belum menguatkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Nah, kira-kira posisi kontrol apa ini Bu? Tadi ada 5. Yang pertama, kenapa? Iya itu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, teman itu coba dilihat. Ciri-cirinya bisa dilihat Bapak Ibu. Yang pertama, nada suaranya itu ramah, kemudian akrab, mendekat ke murid. Begitu Ibu. Ini jadi salah satu posisi kontrol sebagai teman. Nah, ternyata meskipun anak itu sudah merasa mulai iya. Ternyata ya, Bapak, kalau kita sudah memakai posisi kontrol sebagai teman ini, memang anak akan apa ya? Dia itu ya saya salah, begitu ya. Dia menyadari kalau dia salah. Tetapi jangan lupa tadi kita sudah belajar motivasi, gitu ya, dari motivasi. Ternyata anak tersebut bisa berubah kalau apa? Ya ini dampaknya. Dia hanya bergantung sama guru itu saja. Nah itu terjadi di benar kan terjadi betul. Seandainya karena mendapatkan tes M2 itu loh Pak. Oke. Anak-anak yang gini ternyata setelah kena hatinya itu Pak. Nah, oh tidak masalah. Cuma ada dampaknya jelas. Dampaknya itu apa? Dia akan melakukan itu kalau hanya disuruh atau diperintahkan oleh guru tersebut. Coba bukan guru itu Pak. Saya ada 6 misalnya. Nah kamu betul pulang. Nah, dia nggak menghargai itu. Nah itu posisi kontrol kita sebagai teman. Begitu Ibu. Dampaknya sangat sebenarnya ini ya berdampak sekali. Nah nanti apa yang ideal untuk kita nanti ya selanjutnya. Oke, kita lihat ini. Selanjutnya ini video apa ini? Terus, nah. Selamat pagi, Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Kami. Oke.
untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid. Oke, coba dilihat. Tadi sudah jelas ya. Ayo nak, konsekuensinya apa? Tadi kita sudah belajar teori hukuman sama teori konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya dibuat oleh siapa tadi, Bapak Ibu? Oleh guru atau sekolah dalam bentuk peraturan. Nah, kira-kira tadi video tadi itu masuk teori kontrol yang mana? Posisi kontrol yang mana? Yang pemantau, betul ya. Jadi yang pemantau atau pengawas gitu. Nah, sebenarnya ini masih mending begitu ya, masih mending lah kita masuk ini masih mending. Jadi kita gak enaknya Bapak Ibu kalau kita di posisi ini, anak itu hanya melakukan gini, oh iya saya salah, saya telat, oh berarti sudah ada peraturan tuh, telat 15 menit harus pulang misalnya ya. Akhirnya dia pulang, tanpa menyadari bahwa dia itu, oh iya keyakinan mana sih yang belum saya terapkan begitu ya. Jadi keyakinan sekolah atau kelas yang sudah diterapkan bersama itu dia tidak akan sadar begitu. Dia hanya berpaku pada, oh iya kalau saya salah saya dapat hukuman, kalau saya benar saya dapat hadiah. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol sebagai apa namanya pemantau ini salah satunya itu tadi dampaknya tidak sepenuhnya mandiri, akan melakukan tindakan yang benar kalau dipantau. Nah gitu. Iya kan? Misalnya kemarin tuh rambut, kalau rambutnya panjang, pasti nanti ketika masuk sekolah akan dipotong. Coba sudah 2 minggu kemudian, oh apa-apa, ada pemeriksaan lagi. Akhirnya tetap panjang. Dia tidak sadar bahwa pelanggaran tadi tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Begitu Ibu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini yang terakhir coba kita lihat. Ini ada video yang terakhir. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini posisi kontrol guru yang terakhir. Apa ini Bapak Ibu? Iya betul, manajer. Jadi ini ada kaitannya dengan restitusi nanti Bapak Ibu ya. Ya, jadi mengatasi masalah anak yang dipecahkan sendiri juga oleh anak tersebut. Nah, coba kita lihat ciri-ciri dari posisi manajer. Pertama, nada suaranya halus. Jadi ini Bapak Ibu tidak seperti teman yang mengakrabi, dia juga tidak terlalu marah seperti penghukum. Jadi itu kesannya tegas, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat juga ke murid. Tercipta identitas sukses, tadi kita sudah belajar itu ya. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Lagi kita diskusikan ini ya. Kemudian dampak baiknya, yang pertama, murid akan menjadi mandiri, percaya diri. Ya, jadi itu dampak utamanya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, nah memang posisi kontrol sebagai manajer ini memang sulit Bapak Ibu.
memang sulit. Kita nanti hubungkan dengan teori restitusi, segitiga restitusi begitu. Ini juga cocok untuk tim-tim BK dan kita juga guru sebenarnya. Semua guru itu bisa melakukan posisi kontrol ini, kita hubungkan nanti dengan segitiga restitusi. Begitu Bu ya. Kita lanjutkan. Nah ini nanti kita share lagi nanti lanjut Bu. Nah kita masuk Bapak Ibu. Tadi video itu sebenarnya sudah menunjukkan salah satu contoh segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, nah kita lihat video dulu ya, biar kita tahu bersama seperti apa sih. Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Coba Ibu ya, kita perhatikan bersama. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku tahu lah. Aku balik ke mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, video tadi ini menunjukkan bagaimana kita menyelesaikan masalah anak dengan cara segitiga restitusi. Kalau posisi kontrolnya guru sebagai manajer kan begitu Bu ya. Nah inilah posisi ideal kita seharusnya Bapak Ibu. Ya memang tantangan kita Bapak Ibu sulit sekali. Ya, coba kita lihat sekarang. Ini ada segitiga restitusi ini nggak bisa ditukar tempatnya Bapak Ibu. Ini sudah urutan-urutannya seperti itu. Yang pertama tadi ketika Pak Guru tadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah bersalah. Nah itu salah satu contoh omongan kita, obrolan kita ke anak. Kalau anak itu memang punya kesalahan. Jadi kita nggak boleh bilang kamu ini salah, kamu ini telat. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu justru membuat anak akan mengulangi lagi. Yang pertama itu menstabilkan identitas.
Jadi kita buat bahwa anak itu merasa, ya memang ini harus benar-benar kita lakukan. Jadi anak itu merasa, oh iya, saya itu salah, begitu ya. Identitas sukses tadi, ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakannya yang salah. Ketika salah, anak tanyakan, kenapa nak kamu kok salah? Kenapa kamu melakukan itu? Itu salah satu caranya. Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah ini yang paling repot, Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan kelas ini paling repot karena saya sudah mencoba, Bapak Ibu. Ini jujur, Bapak Ibu ya. Sudah dilakukan semua CDP, sudah kita coba di kelas, beberapa kelas. Memang yang paling susah menanyakan keyakinan. Salahnya kita apa? Karena kita belum membiasakan anak untuk membuat keyakinan kelas. Itu salahnya. Kan memang bahasanya sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Bagaimana membuat keyakinan kelas itu banyak sebenarnya. Nanti lebih lanjut. Salah satunya membuat kalimat positif. Begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya di kelas dilarang membuang sampah misalnya, gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau sesuai dengan yang kita pelajari itu kurang tepat, Bapak Ibu. Kira-kira kalimat positif apa kira-kira kalau kita rubah menjadi sekiranya anak-anak, oh iya kita harus mengasihkan ini. Apa tuh ya? Dilarang membuang sampah. Gimana ya? Buanglah sampah. Iya betul. Salah satunya itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita bukan menonjolkan kesalahannya, tapi menonjolkan kalimat yang sekiranya menjadi solusinya. Begitu Ibu. Itulah salah satu keyakinan kelas. Akhirnya mengerucut menjadi tadi yang dijelaskan oleh Bu Syabda tadi tentang nilai kebajikan. Oh ternyata menjaga kebersihan ini salah satu kebajikannya adalah apa tadi? Sikap tanggung jawab, misalnya ya cinta lingkungan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi perlu kita sepakati bersama. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Begitu. Kemarin saya sudah nyoba itu anak saya nyoba dari awal sampai sini. Ya apa Pak ya? Ngapain saya Pak? Jadi dia tidak tahu. Ketika dia telat, saya tanyakan, iya Pak, jadi gimana? Tidak bisa. Memang perlu waktu itu Bapak Ibu, perlu waktu. Semoga dengan adanya kegiatan diseminasi ini kita menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman lagi Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru, betul kata Pak Hasan tadi, kita harus fokus dan kemudian kita memang benar-benar mencirikan guru yang profesional. Gitu. Jadi intinya semua ini ya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini intinya ini tadi, kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, ramah anak, juga ramah guru. Begitu Bapak Ibu. Ramah guru ya salah satunya tadi, mau bahasanya panjang nanti, membentuk komunitas belajar juga salah satu budaya positif ramah guru begitu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Nanti kalau mungkin ada yang berminat melihat ini contoh restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah ini, bisa Bapak Ibu scan barcode-nya ya. Sudah saya upload di YouTube saya. Silakan share, like, comment, and subscribe. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika melaksanakan presentasi, agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang disiplin positif dari mulai awal sampai akhir, kita buka 2 pertanyaan dulu Pak. Monggo. Mungkin tanya keluhan mungkin jadi apa yang tentang tadi segitiga restitusi, posisi kontrol itu. Saya Pak. Sampai Jakarta ya. Saya Pak. Di videonya. Sebutkan nama. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan Pak ya. Tadi posisi kontrol yang baik itu adalah yang manajemen Pak ya. Oh manajer ya, yang manajer. Kenyataannya di lapangan kita untuk mau melakukan sesuatu yang seperti itu, seperti yang dikatakan Pak Fawaid, itu sangat sulit. Ya, apalagi dalam melakukan tindakan itu kita ada yang menggunakan logika dan ada yang menggunakan perasaan. Seperti itu Pak ya.
Yang kita ketahui, anak-anak kita sudah tingkat SMK itu sudah ada logikanya, ada yang menggunakan logika untuk melakukan suatu tindakan, ada juga yang menggunakan perasaan, kayak gitu Pak ya. Kalau misalnya kita sudah melakukan, saya sebagai guru sudah mencoba dikerasin sudah, kayak gitu ya. Terus dihalusin juga sudah, kayak gitu Pak. Bahkan menggunakan posisi manajer tadi juga sudah. Tapi si anak ini tidak bisa menggunakan logikanya untuk menyadarkan dirinya Pak. Jadi sudah terkadung perasaannya itu berbunga-bunga dengan rasa cinta mungkin dengan orang lain seperti itu. Gimana solusinya Pak Fawai? Oke. Ibu Via, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, mewakili yang lain mungkin ya. Jadi betul Ibu, memang sulit sekali, tapi kita tidak boleh menyerah. Itu gunanya kita belajar ini Bu. Jadi memang tadi ada namanya teori kebutuhan dasar manusia. Nah kita harus lebih dalam lagi itu, satu kali nggak bisa, kita cek itu. Oh ternyata kebutuhan dasar mana yang belum anak itu dapatkan gitu. Oh misal kayak tadi ada anak yang suka menarget temannya, sudah dilakukan restitusi berkali-kali tetap saja. Ya ini makanya butuh dukungan dari semuanya Pak itu, bukan hanya si gurunya saja. Kita harus memanggil orang tuanya, komunikasi sama orang tua, bahkan juga kalau perlu, ini memang harus perlu juga sih, dengan stakeholder atau pimpinan di sini. Jadi kita harus segera berkoordinasi seperti itu. Oh anak seperti ini seharusnya seperti apa kita lakukan. Tetap kita harus melaksanakan segitiga restitusi tadi. Sulit memang, tapi tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, begitu Ibu. Ini posisi idealnya sudah tidak bisa ditawar lagi. Memang harus guru seperti itu sudah. Makanya kita harus terus upskilling kita ini bagaimana untuk menjadi guru yang menyebabkan anak nyaman di sekolah ini. Nyaman kalau tidak usah disuruh, jam 7 sudah di sini anak, tidak usah disuruh harus keluar. Tidak mungkin anak kalau sudah nyaman di sini. Sama kayak mungkin Bu Via ke rumah, tidak usah disuruh pulang ke rumah. Oh, kita sudah nyaman gitu loh. Jadi kalau sudah nyaman, apapun yang ada di sekolah ini pasti dilakukan dengan baik. Mungkin ada yang mau menambahkan dari TGW? Sudah? Mungkin ada lagi gitu ya? Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini anggaplah saya berkonsultasi dengan ahli begitu ya. Saya ini punya satu anak Pak ya di kelas. Memang sedikit capek saya menanganinya ini Pak ya. Jadi saya itu sampai pernah ditelepon orang tuanya jam 12 malam hanya untuk berkonsultasi masalah anak ini. Jadi anak ini sifatnya amat sangat manja. Jadi kalau saya perhatikan dari presentasinya Bapak Ibu CGP tadi, anak ini kebutuhan akan kasih sayang yang sangat tinggi ya Pak ya. Nah, untuk memunculkan motivasi internal dalam dirinya itu bagaimana ya Pak? Maksudnya saya nanya di sini langkah realnya. Misal saya keluar dari ruangan ini, saya harus ngapain kan itu? Anak itu sudah dimotivasi, gini dong, kamu tuh harus mandiri ini. Tapi ya tetap anak itu kayak, kalau kata kasarnya ya Pak, baperan misalnya kayak gitu, baperan. Dikasih nasihat sedikit, dia langsung kayak, oh Bu Iva nyalahin saya, Bu Iva ini. Nah, ngadu orang tuanya nelfon saya. Capek Pak ya. Jadi saya butuh langkah real yang benar-benar real. Apa yang harus saya lakukan setelah keluar dari perpustakaan ini, begitu Pak ya? Mungkin atau ibu-ibu yang lain mungkin mau jawab ya, motivasi internal ya, memunculkan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan Bu Iva. Tapi saya mau jawab pertanyaan ulang ya. Iya. Saya rasa Bu Iva harus menerapkan segitiga restitusi. Kalau saya lihat dari kasusnya tadi, Bu Iva sudah melakukan yang namanya validasi kesalahan dan juga menanyakan keyakinan. Tapi saya tidak melihat dari ceritanya Bu Iva, tidak melihat Bu Iva melakukan menstabilkan identitas. Jadi langkah menstabilkan identitas ini Bu, kita itu seakan-akan menerima kesalahan anak tersebut.
Jadi kita membolehkan anak itu memaklumi, bukan membolehkan, memaklumi anak itu seperti itu, melakukan tindakan. Oh sudah dilakukan, tapi masih. Iya, karena saya cerita Bu, saya dulu pernah kejadian kayak gini. Wajar kalau kamu melakukan itu. Nah, sudah Bu, sudah. Tapi tetap anaknya masih seperti itu. Kalau misalnya itu kan anggaplah dinasehati ya, karena kan dipanggil. Nah, anaknya itu ya tetap ngadu ke ibunya. Pasti tetap seperti itu, merasa seperti kok Viva tidak percaya aku ya ini. Nah, anak ini Bu pasti timbul masalah ke belakang itu dengan teman-temannya yang lain. Dia daftar OSIS timbul masalah, dia ini timbul masalah, pasti ada yang laporan ke saya kayak gitu Bu. Berarti kan memang anaknya mungkin punya masalah dalam kejiwaan mungkin ya Bu ya. Maksudnya mungkin ada luka dalam batinnya ya, tidak bisa disembuhkan. Nah itu gimana Bu? Kalau mental ini soalnya didukung oleh ibunya begitu Bu, didukung oleh orang tuanya. Saya tambahin sedikit. Iya. Bu Eka kan juga pernah kan ya? Iya, saya tahu siapa anaknya karena pernah Bu Iva bercerita. Jadi ini Bu Iva itu pertanyaannya lebih ke gimana sih menumbuhkan motivasi internal ya dalam mahasiswa. Mungkin kalau sudah segala cara A, B, C, D sampai Z sudah dilakukan, berarti tinggal menunggu waktu saja Bu Iva. Menunggu waktu dan mendoakan ya. Artinya siswa remaja itu kan berproses ya. Yang dulunya mungkin masih agak mini-mini gitu anaknya, tapi saya yakin seiring dengan berjalannya waktu nanti di kelas 11 pasti akan ada perubahan dan kita harus memang sabar menunggu waktu itu gitu. Itu saya dari saya. Ya sudah benar tadi katanya Bu Evi dari mereka ya. Benar, enggak, ya itu menunggu waktu. Coba kan mungkin gini Bu, perlu mendalam lagi Bu ya. Gini Bu, itu kan perlu dukungan dari semua. Ibu, Iva, apa sudah ke rumahnya? Sudah ke rumahnya, maksudnya berkomunikasi dengan orang tuanya. Hah? Ke rumahnya. Gini Bu, jadi informasi yang disampaikan itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan Ibu. Betul Ibu tadi sudah, oh ternyata Ibu Iva sudah tahu nih, sudah menduga anak ini kurang kasih sayang, begitu. Jadi harus komunikasi dengan orang tua Ibu. Komunikasi itu ke rumahnya. Jadi memang kalau dari telepon, kalau kita tidak melihat tatap muka begitu ya, menurut saya kadang orang bisa berbohong, bisa ngarang-ngarang cerita. Nah memang betul katanya Bu Eka, kalau tinggal menunggu waktu kita tambahkan kita harus ke rumahnya melihat dengan benar-benar detail. Saya yakin Bu, setiap anak itu potensinya bagus. Tidak anak itu sudah terlahir dengan kodrat yang bagus. Memang setiap anak itu punya kelemahan-kelemahan itu, kita harus tutupi itu. Kita harus tingkatkan yang baik, karakter-karakter baik dari anak. Dengan cara tadi, semua butuh dukungan dari orang tua. Bu Iva sudah maksimal, seperti itu kan Bu ya. Kemudian siswanya juga sudah bosan juga mungkin dengan Bu Iva melakukan seperti itu kan ya. Coba kita lewati dengan cara ke orang tuanya. Yang terakhir tadi, doa sudah. Gak ada lagi sudah. Doanya guru itu mustajab. Insya Allah doa kita itu pasti dikabulkan oleh Bu. Itu salah satu. Itu kan orang tua anak apa namanya yang di sini kita ya. Itu yang sabar Viva ya. Saya sudah karena CGP ini sudah mulai mengontrol emosi saya juga. Iya, alhamdulillah gitu. Oh, emosi juga. Oh iya saya ingat saya sudah belajar. Itu seterapkan gitu. Oke. Jadi langkah konkretnya setelah keluar dari perpus, Bu Iva bisa langsung menuju ke musola untuk Ini saya tambahin dulu ya. Mungkin kita introspeksi diri saat komunikasi dengan orang tua. Kita jelaskan juga orang tuanya kehidupan di rumahnya seperti apa. Ya. Jadi bukan kita saja yang merasa bersalah. Ya. Kan kalau gini kan yang nyari solusi kan hanya Bu Vivi ya. Bu Iva. Sebenarnya itu kan masalahnya kan di keluarga anaknya. Ya. Rumah pertama dan rumah kedua, makanya anak itu bisa-bisa mencari di rumah ketiga. Asal itu yang bahaya. Kalau rumah ketiganya yang ya kalau bagus maksudnya, kalau rumah ketiga itu adalah masyarakat.
Kalau rumah ketiganya itu negatif, itu yang bahaya. Nah, jadi bisa, menurut saya solusi, ibu bisa home visit atau orang tuanya suruh ke sini, orang tua dan kita dalam tawadan. Kalau orang seperti itu bisa jadi di rumahnya orang tuanya seperti itu. Karena kita tidak bisa, kalau di istilah itu gunung es, ya. Gunung es itu yang tampak itu hanya kecil, padahal yang di bawahnya itu adalah lebih besar. Sadar nggak sadar anak itu menyontoh orang tua. Ya, itu yang bisa dijelaskan sama IPA nantinya. Ya, jadi ini bukan tugas kita sebenarnya, ya, bukan tugasnya Bu IPA merubah anak seperti itu. Ya, jadi tugasnya orang tua karena memang karakter itu hari 3 kan, rumah pertama, rumah kedua, dan rumah ketiga. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, proses sudah bagus, berarti kan inputnya yang salah seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Monggo, ada yang lain? Ya, oke. Asik ya. Asik. Jadi mungkin bisa kami sebagai saya kasih penguatan ya. Jadi di sini tadi tentang modul 4 1.4 yang budaya positif, di mana yang pertama kita harus melakukan perubahan mindset. Ya, kita sebagai guru itu harus bisa merubah mindset kita bahwa kita sebagai guru yang pertama, kalau dulu kita zaman kita sekolah itu guru yang mengontrol siswa. Itu adalah ilusi. Bayangan kita dulu kan seperti itu. Mas, kesana mas. Pokoknya kita nyuruh itu harus dituruti. Itu yang pertama. Itu yang harus kita rubah. Ya. Yang kedua, ilusi penguatan positif dan manfaat. Rasa-rasanya kalau kita ngajari seperti ini itu bermanfaat bagi mereka. Padahal belum tentu apa yang kita ajarkan itu memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Jadi yang solusinya itu adalah kita harus memenuhi semua kebutuhan mereka. Begitu juga ilusi kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Mas seperti ini. Kalau gitu ya tadi memang contohnya benar Bu Novita ya. Kita paling sering kan mesti Bu Novita. Kalau gitu nanti saya gitu ya. Nah, tapi terkadang kita memang butuh seperti itu ya. Jadi membuat orang merasa bersalah kita memang butuh, tapi itu bukan solusi ya. Kita sebagai posisi metodologi kan ada 5 kan, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kenapa kita sebagai guru disuruh menjadi manajer? Karena manajer itu kalau dilihat itu sudah kita sebagai teman, kita juga harus sebagai pemantau, kita juga harus bisa membuat orang merasa bersalah. Itu semua ada di manajer. Jadi bukan dipisah ya. Jadi manajer itu harus bisa menguasai semua. Bisa kadang-kadang sebagai penghukum. Jadi penghukum di sini bukan penghukum fisik seperti itu ya, bukan. Jadi penghukum di sini adalah membuat anak itu bisa menjadi berubah. Bagaimana caranya? Kita dulu sebagai guru itu yang menjadi tauladan. Kita yang harus bisa berubah. Ya, bagaimana murid kita bisa berubah apabila kita tidak merubah diri kita sendiri menuju kebaikan. Itu dulu yang kita harus miliki. Ya, alhamdulillah yang ada di sini bisa diundang semua. BP itu tadi sudah dijelaskan tentang segitiga restitusi dan calon guru gerak. Amin. Banyak penjas itu butuh paling banyak. Ya, soalnya nanti kalau agama itu ada pengawas agama, ada pengawas PAI. Tapi sementara ini pengawas olahraga tidak ada. Makanya kemarin
Itu kemarin Pak Farid ya, itu langsung kan Pak Farid sudah SMP. Karena IGP punya sertifikat IGP, akhirnya bisa. Semangat ya teman-teman. Tapi tujuan misalkan segitiga restitusi itu tujuannya bukan menghukum, bukan menyelesaikan masalah, karena masalah itu harus bisa bukan kita yang kasih solusi, tetapi mereka sendiri atau siswa itu sendiri yang mencari dan membuat solusi itu sendiri. Itu adalah tujuan. Jadi gimana tadi ajudan Pak Walid menstabilkan identitas, itu sebenarnya kita itu mengembalikan kepercayaan diri mereka. Biasanya anak kalau sudah berbuat salah, itu yang pertama minder, takut dengan kelompoknya. Nah, tugasnya di segitiga restitusi adalah mengembalikan siswa itu kembali ke dalam kelompoknya. Ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi memang makanya kita memberi contoh, ini salah, ini loh ada yang pernah lebih parah dari kamu. Nah, itu biar anak itu lebih percaya diri. Saya salah berarti karena ada yang lebih besar saya, dan mereka juga bisa berubah. Saya pasti bisa berubah. Seperti itu tujuannya. Jadi bukan karena ini salah memberi contoh yang ini loh malah menjerumuskan, bukan. Ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu kan apa yang sudah kita buat, ya murid buat, bukan kita. Jadi siswa membuat keyakinan sendiri, sehingga kalau namanya kesepakatan kelas, ya itu kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan kelas, apa yang murid yakini, apa yang akan diperbuat yang bisa berdampak pada mereka. Akhirnya mereka sendiri yang membuat. Kalau mereka sendiri yang tidak tertib gitu, menantangnya, melanggar dari keyakinan itu sendiri, berarti kan mereka akhirnya kan, aku sih gawe aturan, gitu. Kasarnya gitu. Saya yang membuat keyakinan, saya melanggar, itu akhirnya dia lebih bisa mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Itu penguatan dari saya, karena memang agenda hari ini memang padat. Diakhiri juga ya. Semoga diseminasi dari teman-teman IGP hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tujuan akhirnya adalah bermanfaat bagi siswa-siswi kita di SMK 1 Banyuanyar khususnya, dan ini juga bisa diterapkan di anak-anak kita. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan kurang lebihnya kami mohon maaf selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon cetok gula merah. Telepon cetok. Mana nih Pak? Langsung Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Jadi agenda kita hari ini adalah membuat keyakinan kelas. Oke, dasar pembuatan keyakinan kelas ini adalah dengan kalimat positif. Ya, jadi keyakinan kelas ini silakan nanti tiap kelompok melakukan curah pendapat keyakinan kelas apa yang harus kalian yakini dan kalian laksanakan untuk di kelas 10 AKL 1. Ingat ya, jangan menggunakan kalimat negatif, harus kalimat positif. Saya contoh misalnya kalimat negatif, jangan membuang sampah sembarangan, harus diganti dengan kalimat positif. Misalnya apa? Buanglah
Ya, keyakinannya ya. Sekali lagi. Kan saat menggunakan kalimat negatif.